Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah peminatan. Saya harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu kekurangan apapun. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang hakikat ilmu sejarah. Pada permulaan abad ke-20, terjadi perdebatan mengenai ilmu sejarah. Perdebatan tersebut mengenai apakah sejarah merupakan ilmu pengetahuan, ilmu budaya, ataupun merupakan sebuah seni. Berikut ini merupakan pendapat para ahli mengenai ilmu sejarah. Tokoh ahli yang pertama bernama Sartono Kartodirjo, merupakan ahli sejarah di Indonesia. Beliau membagi pengertian sejarah menjadi dua, yaitu subjektif dan objektif. Sejarah subjektif merupakan hasil penafsiran atau rekonstruksi dari para sejarawan atas peristiwa yang terjadi di masa lampau. Subjektivitas merupakan kesaksian atau tafsiran yang merupakan gambaran hasil perasaan atau pikiran manusia. Jadi, subjektivitas merupakan suatu sikap yang dipengaruhi oleh pendapat pribadi atau golongan dan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang melingkupinya. Dalam sejarah, subjektivitas banyak terdapat dalam proses interpretasi. Dalam subjektivisme, di mana objek tidak lagi dipandang sebagaimana seharusnya, tetapi dipandang sebagai kreasi dan konstruksi akal budi, subjektif diperbolehkan selama tidak mengandung subjektivistik yang diserahkan kepada kesewenang-wenangan subjek dan konsekuensinya tidak lagi real sebagai objektif. Sejarah objektif merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau sesuai dengan apa adanya. Objektivitas merupakan hal-hal yang bisa diukur yang ada di luar pikiran atau persepsi manusia. Sikap objektivitas tidak akan dipengaruhi oleh pendapat pribadi atau golongan di dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi, objektivitas merupakan usaha mendekatkan diri pada objek atau dengan kata lain berarti bertanggung jawab pada kebenaran objek. Tokoh yang kedua ini bernama Muhammad Yamin. Beliau memberikan definisi tentang sejarah merupakan suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Ini menurut Muhammad Yamin. Sedangkan tokoh yang ketiga ini bernama Patrick Gardiner menerangkan bahwa sejarah merupakan ilmu yang mempelajari apa yang telah dibuat manusia. Segala hal yang dibuat manusia yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat nantinya akan dimasukkan ke dalam peristiwa sejarah. Tokoh selanjutnya bernama Ruslan Abdul Ghani. Beliau menerangkan ilmu sejarah merupakan ilmu yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau, beserta kejadian-kejadian yang muncul pada peristiwa tersebut, dengan maksud untuk menilai secara kritis seluruh hasil penelitiannya untuk dijadikan pembendaharaan bagi penilaian dan penentuan keadaan masa sekarang serta ke arah progres yang selanjutnya. Tokoh selanjutnya bernama Gilbert Harragan. Beliau membagi ilmu sejarah menjadi tiga. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Yang kedua, sejarah sebagai laporan dari peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi. Yang terakhir, sejarah sebagai proses teknik penyusunan laporan dari poin awal sampai poin terakhir. Tokoh yang terakhir adalah Raden Muhammad Ali. Beliau menyimpulkan pengertian sejarah dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, sejarah merupakan penyelidikan. Penyelidikan di sini, sejarah merupakan ilmu yang menyelidiki tentang perkembangan peristiwa dan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Bagian yang kedua, sejarah merupakan
ada kaitannya dengan manusia. Sejarah di sini diartikan bahwa kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau akan berhubungan dengan manusia, yakni menyangkut perubahan yang nyata di dalam kehidupan manusia. Dan yang terakhir, sistematis. Di sini, sejarah merupakan cerita yang tersusun secara sistematis atau teratur dan juga rapi. Berdasarkan pengertian sejarah dari Muhammad Ali di atas, dapat dipahami bahwa sejarah itu menyangkut tentang seluruh perubahan dan perkembangan kehidupan manusia. Dengan demikian, bahwa sejarah tersebut ini dimiliki oleh manusia. Untuk mengungkapkan kehidupan yang sudah terjadi di masa lampau, sejarah merumuskan dalam 6 pertanyaan, yaitu 5W, 1H. Apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Seperti ilmu-ilmu sosial lainnya, sejarah memiliki objek kajian, yaitu berupa manusia. Namun, meski termasuk dalam ilmu sosial, sejarah memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dengan ilmu sosial lainnya. Berikut perbedaan ilmu sejarah dengan ilmu sosial. Yang pertama, ilmu sejarah mempelajari tentang kehidupan masa lampau, sedangkan ilmu sosial mempelajari tentang kehidupan masa kini. Yang kedua, ilmu sejarah terikat dalam waktu dan tempat, sedangkan ilmu sosial tidak terikat dalam waktu dan tempat. Yang ketiga, ilmu sejarah mempunyai perspektif diakronis, memanjang dalam waktu, sedangkan ilmu sosial memanjang dalam ruang atau sinkronis. Yang keempat, ilmu sejarah bersifat patrikularistik, sedangkan ilmu sosial bersifat sentralistik. Yang kelima, ilmu sejarah bersifat atau peristiwanya terjadi satu kali, sedangkan ilmu sosial peristiwanya dapat berulang kali. Yang keenam, ilmu sejarah temuannya tidak teratur, sedangkan ilmu sosial temuannya bersifat teratur. Yang ketujuh, hipotesis dalam sejarah tidak dieksperimenkan, begitu pula ilmu sosial. Yang terakhir, ilmu sejarah memiliki generalisasi, tidak untuk memprediksi, sedangkan ilmu sosial generalisasinya untuk memprediksi. Kesimpulannya, sejarah dikatakan sebagai ilmu dikarenakan merupakan pengetahuan masa lampau yang disusun secara sistematis dengan metode kajian secara ilmiah. Sejarah merupakan sebuah ilmu sebab mengandung pengetahuan yang disusun secara apa adanya. Objektivitas dapat dipertanggungjawabkan dari dua sisi, yaitu secara moral dan keilmuan. Ilmu sejarah merupakan suatu susunan pengetahuan atau body knowledge tentang peristiwa dan berita yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di masa lampau yang disusun secara sistematis, metodis, berdasarkan asas-asas, prosedur, serta teknik-teknik ilmiah yang diakui oleh para pakar sejarah. Sekian pemaparan tentang hakikat ilmu sejarah, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Ingat, tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Terima kasih, kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.